Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hetty Hendrayati, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman mahasiswa program studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Aditya Nofrizal, mahasiswa kelas MJ 602 mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan activity report terkait project-based ujian akhir semester ini. Sesuai dengan instruksi, saya telah merancang dan melakukan eksperimen awal penjualan produk di ranah digital, yaitu penjualan parfum dan dikennya, dengan memanfaatkan kanal TikTok dan Marketplace. Pada slide ini, terlihat poin utama yang akan kita telusuri. Saya akan membedah secara keseluruhan proses eksperimen bisnis ini, dimulai dari product overview, lalu memaparkan promotion strategi yang telah dijalankan, kemudian mendefinisikan customer profile dan kompetitor analisis. Dan sebagai muaranya, kita akan melakukan evaluasi kritis pada sales report. Hal ini membahas dari aktivitas atau review produk yang saya lakukan, hingga menganalisis mengapa bottleneck atau hambatan itu terjadi, sehingga belum ada transaksi pada percobaan kali ini. Produk yang saya coba penetrasikan ke dalam pasar adalah parfum dalam kemasan ukuran penuh atau biasa disebut full bottle, dan juga dalam bentuk decan, yaitu parfum original yang sebetulnya dipindahkan ke botol berukuran kecil, biasanya 2 ml hingga 10 ml. Pendekatan decan ini sangat krusial, mengingat aroma parfum tidak bisa dicium melalui layar ponsel. Nah, sehingga decan menjadi jembatan agar konsumen bisa bereksperimen dengan berbagai profil aroma, mulai dari fresh, sweet, woody, aquatic, citrus, powdery, hingga gourmand. Tanpa harus mengambil resiko bahwa mereka harus membeli botol besar yang biayanya ya mungkin cukup lumayan mahal, yang barangkali mungkin akan tidak cocok dengan selera mereka. Selanjutnya, apa value proposition atau nilai jual yang bisnis ini tawarkan? Sesungguhnya ada 3 hal utama. Yang pertama, affordable trial atau biaya coba-cobanya yang sangat terjangkau. Yang kedua, curated review, di mana saya tidak hanya sekedar menjual, tetapi juga mengkurasi dan memberikan rekomendasi mengenai karakter aroma dan situasi apa yang paling cocok untuk memakai parfum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah practical and safe. Konsumen ini memiliki keleluasaan untuk memilih ukuran, entah hanya untuk sekedar tester, ataupun untuk full bottle untuk pemakaian harian, atau travel size. Nah, semua transaksi ini nantinya akan diarahkan ke ekosistem marketplace agar konsumen merasa aman ketika membeli. Lalu, bagaimana saya akan memasarkannya? Nah, saya menggunakan strategi content marketing dan soft selling menggunakan TikTok sebagai ujung tombak. Saya telah membuat video berdurasi pendek yang mengulas aroma suatu parfum secara spesifik, memberikan sebuah impresi yang jujur, dan menceritakan siapa yang cocok mengenakan wangian tersebut. Jika mungkin ibu dan teman-teman sempat menonton video saya pada kesempatan UTS lalu, itulah prototip awal saya untuk membangun sebuah trust dan personal branding sebagai reviewer parfum. Harapannya, edukasi ini menjadi pintu masuk dan audiens yang tertarik akan diarahkan menggunakan call to action menuju etalase produk yang telah saya cantumkan di video tersebut dan diarahkan ke marketplace. Nah, untuk membedah masalah tersebut, mari kita tengok siapa target konsumennya. Customer profile ini adalah mahasiswa atau Gen Z, serta pekerja muda yang membutuhkan suatu parfum atau mungkin beberapa parfum harian untuk beraktivitas. Mereka sangat aktif untuk mencari referensi di TikTok. Nah, karakter kunci mereka mungkin adalah mereka rata-rata itu fragrance beginner atau yang baru-baru masuk, yang membutuhkan edukasi. Namun di sisi lain mereka sangat budget conscious atau
sangat limit terhadap harga. Nah, jadi pentingnya adalah mereka tidak perlu nih mencari katalog produk masif. Mereka perlu mencari sosok yang fragrance guide yang bisa dipercaya agar mereka tidak membuang uang mereka secara percuma. Nah, selanjutnya di ranah online, saya dihadapkan pada persaingan yang sangat cukup padat. Saya tidak hanya bersaing dengan official store yang memiliki kendali penuh atas kepercayaan konsumen, tetapi juga toko-toko diken raksasa yang mereka sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini dengan varian yang lebih komplit, afiliator TikTok yang sangat agresif untuk menembak komisi dan melakukan live streaming secara full day, hingga produk refill lokal yang memotong harga secara drastis. Nah, melihat realita ini, posisi atau positioning yang paling masuk akal untuk saya ambil adalah menjadi suatu penasehat wewangian yang personal dan menyediakan ulasan yang mudah dicerna bagi konsumen pemula. Nah, tiba pada sales report. Nah, pada fase awal ini, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, karena fase ini masih bersifat market testing atau eksperimen awal, unit yang terjual masih kosong atau belum ada yang terjual. Omset dan margin keuntungannya pun saat ini juga masih 0 rupiah. Nah, kegagalan transaksi ini tidak serta-merta mengartikan produk ini buruk atau produk yang saya jual adalah buruk. Nah, dari diagnosis sementara, bottleneck atau permasalahan utamanya ada pada sisi infrastruktur digital dan kepercayaan yang masih saya bangun. Yang pertama, toko saya masih sangat baru. Tanpa adanya rating dan ulasan, konsumen pemula enggan mengambil resiko. Selain itu, ketidakmampuan mencium aroma secara online menyebabkan ada sedikit keraguan bagi konsumen, dan itu mengakibatkan ragu-ragunya itu semakin lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah kompetitor di TikTok. Seperti yang saat ini diketahui, TikTok itu semakin banyak baik reviewer yang sudah senior maupun yang bahkan masih anak-anak mungkin usia belasan tahun. Nah, mereka mau menawarkan gimmick-gimmick yang jauh lebih kreatif daripada saya yang masih juga baru belajar. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi dan foto produk di marketplace yang belum teroptimasi dengan baik. Berangkat dari kegagalan tersebut, saya telah menyusun beberapa pilar rencana perbaikan. Rencananya, saya akan memperbaiki substansi konten dengan menghadirkan gimmick-gimmick yang lebih engaging. Misalnya, komparasi produk atau ulasan tematik seperti parfum terbaik untuk occasion ke kampus atau ke kondangan atau untuk harian kantor. Nah, kemudian saya juga akan membagikan tester ke lingkungan terdekat saya untuk mengumpulkan feedback yang bisa dijadikan testimoni awal. Selain itu juga, etalase di marketplace saya akan saya rombak total untuk memperbaiki SEO, memberikan penawaran bundle, serta membuat opsi variasi yang lebih logis. Sebagai kesimpulan, eksperimen Project Base ini memberikan pelajaran yang berharga bagi saya bahwa strategi pemasaran digital tidak sesederhana memproduksi sebuah video review. Nah, diperlukan kolaborasi antara pembuat konten yang kreatif, pengelolaan reputasi toko, dan rekayasa funneling agar setiap tahapan AIDA berujung pada penjualan. Demikian untuk activity report penjualan produk saya. Project ini insya Allah akan saya terus sempurnakan. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Hetty dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.